Shalom semuanya. Bersukacita bisa berkumpul dimanapun saudara berada. Kita bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini di dalam kul. Kita percaya ada sukacita yang baru, amin. Sebelum kita mulai, kita akan persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kalaba shikila barata kalaba syakala barata kalaba shikila barata kalaba shikila barata kalaba syakala barata kalaba syakala barata kalaba shikila barata kalaba syakala barata kalaba shi. Yes Lord Jesus. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Roh Kudus. Untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami bisa Tuhan melakukan hal-hal Tuhan yang Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau menyertai keluarga besar kami, Engkau tutup bungkus oleh darah Yesus. Terima kasih ya Bapa pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa belajar kebenaran firman-Mu, kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah kul pada malam hari ini Tuhan, kami perkatakan Tuhan, akan dilahirkan kul yang baru Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lewat kul Tuhan banyak orang yang akan diberkati, banyak orang yang bertumbuh di dalam Engkau. Mereka akan melangkah Tuhan bersama-sama dengan Engkau untuk melakukan pekerjaan yang besar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik ya Bapa. Inilah Bapa setiap kami Tuhan yang rindu untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Bilang kamu berikan Tuhan hati yang tenang, yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Engkau, sehingga setiap kami Tuhan akan merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan akan mengalir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Abba, bilang Kau sendiri Tuhan yang akan beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sama-sama mempersatukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak kita untuk berbahasa roh, bangkitkan manusia roh kita untuk menyembah Tuhan. Shakalalala barata kala barata kala barata kala bashe. Shakalalala barata kala barata kala bo. Terima kasih Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala basha kala barata shikila bo. Shakala la 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 barata kala barata bashikila barata kala bashe. Shikila la 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 barata kala bashekela barata kala bo. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji
puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita mulai dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Shakalalala barata kala barata kala bashikila barata kala bashakala barata kala bashe shikilalala barata kalabo. Engkau baik Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau yang ajaib. Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan Tuhan dari setiap kami Tuhan. Bila pada malam hari ini Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa, tapi Engkau sendiri Tuhan yang akan memenuhi Tuhan setiap kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dari saat ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau akan bersama-sama Tuhan, bersama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melakukan suatu perkara yang ajaib Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan akan kami alami Tuhan di wadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes Lord Jesus. Shekela barata kalabu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kita mulai dari awal. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami bisa mempersatukan hati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan akan melingkupi kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tidak mengurangi Tuhan setiap kami Tuhan dari sukacita-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pada saat kami memuliakan Engkau ya Bapa, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami Tuhan yang mau Tuhan menjadi seorang murid Tuhan, mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau urapi Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bila Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan Tuhan kata-kata yang sederhana, berikan kuasa dan otoritas daripada Engkau Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Salam untuk kita semuanya, tetap semangat, amin. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semuanya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Saya berikan tema hidup orang Kristen dianugerahkan Allah. Saya ambil di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita akan bergantian bacanya. Mulai dari wanita dulu. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya
dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan 3 poin. Pertama adalah doa. Tuhan memberikan kuasa doa kepada setiap kita, amin. Di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya kita telah diberikan roh doa oleh Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita persatukan hati kita untuk mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia, ya, presiden kita, bahkan pemimpin rohani kita, keluarga besar kita, ya, kita bisa bawa di dalam doa. Dan kita juga bisa mendoakan jiwa-jiwa, dan kita percaya akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Lebih luar biasa lagi, bukannya cuma berdoa, kita juga harus disertai dengan pujian penyembahan. Karena pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa membawa ukupan yang wangi untuk Tuhan. Kita bisa masuk di dalam dimensi yang baru, di mana dimensi hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kita. Dan kita percaya di dalam hadirat, kita yang sakit kita akan disembuhkan, kita yang letih lesu Tuhan akan memberikan kebebasan, ya, penolong bagi setiap kita, sehingga kita percaya kita akan dipuaskan. Kedua adalah kasih. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penuh kasih bagi kita semuanya. Di Amsal 3 ayat 3 dan 4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Kita akan dikasihi oleh Allah dan kita juga akan dikasihi oleh manusia. Kita percaya kita tinggal di dunia ini, setiap hari kita akan berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, baik di dalam teman-teman, di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, di dalam studi kita, ya. Kemanapun kita berada, kita pasti berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya kita juga akan menjadi garam dan terang di sekelilingnya kita. Maka itu saya percaya lewat kasih-Nya Tuhan Yesus, pada saat kita berkata-kata, kita bisa memotivasi, ya, orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita juga bisa bersaksi lewat kebaikan Tuhan yang kita alami sehari-hari, sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa mengasihi kita, sehingga mereka juga bisa merasakan kehangatannya Tuhan Yesus di dalam diri kita juga bisa pancarkan kepada setiap mereka. Dan kita tahu, kita hidup di dunia ini, ya, kita nggak sendirian, kita juga butuh keluarga, ya, kita butuh sahabat gitu. Saya percaya sahabat itu paling penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Pada saat kita ada masalah, terkadang kita susah untuk mau bercerita sama orang tua kita. Kenapa? Kita nggak mau orang tua kita menjadi khawatir oleh kejadian ataupun masalah kita yang sedang kita alami. Tapi jikalau kita punya sahabat, kita percaya pada saat kita menceritakan keadaannya kita, bahkan lewat sahabat kita juga akan diberikan solusi, bahkan lewat jalan keluar. Bahkan pada saat kita bergandengan tangan bersama dengan sahabat kita berdoa, saya percaya 2 atau 3 orang berkumpul, bahkan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, amin. Di Amsal 17 ayat 17 dikatakan seperti ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadikan seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jadi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu juga Tuhan juga akan kirimkan penolong bagi setiap kita, mungkin lewat sahabat-sahabat kita ataupun teman di sekeliling kita, amin. Ketiga adalah karunia untuk melayani. Ya. Tuhan memberikan setiap kita karunia untuk melayani. Ya. Jadi jangan ada di antara kita yang malas untuk melayani Tuhan, karena kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan begitu indah, ya, begitu luar biasa.
kita bisa menjadi partner kerja bersama dengan Allah. Kita akan sama-sama membacakan di Roma 12 ayat 4 sampai 8. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Oke. Mulai dari wanita dulu. Ya, kita bergantian. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk menubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Di sini kita udah sama-sama membacakannya bahwa Tuhan telah memberikan kita talenta untuk melayani. Ada yang mengajar, ada yang menasehati, dan kita percaya Tuhan sedang memakai kita semuanya. Ya, dengan kondisi yang saat ini, ya, saking santainya setiap kita jadi males. Nah, mulai dari saat ini kita mulai membangkitkan roh kita mulai mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Karena kita percaya pada saat kita mau melangkah, Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Jangan memakai kekuatan kita, tapi pakailah kekuatannya Tuhan. Karena kita percaya pada saat kita meresponi panggilan Allah, kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan akan berdiri di depan kita untuk melakukan pekerjaan yang besar. Di Roma 12 ayat 11 dikatakan seperti ini, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan saya percaya khususnya untuk anak-anak muda, ya, untuk orang tua, ya, kita percaya kita diberikan kuasa, ya, kuasa berdoa, ya, untuk melayani generasi-generasi muda, dan kita percaya akhir-akhir ini kita akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Bapak atau Pak Christian yang akan menyampaikan. Shalom semuanya. Perikop dari khotbah ini adalah hidup orang Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena kita sebagai pengikut Kristus, oleh sebab itu kita dikatakan Kristen. Jadi tauladan kita adalah Kristus, yaitu Yesus yang adalah Mesias. Siapakah Yesus? Kalau kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 8, dikatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 8, dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, Yesus itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita hidup sebagai Kristen, kita hidup sebagai pengikut Kristus, kita harus mengenal yang namanya kasih. Makanya kunci khotbah yang baru disampaikan oleh
Novi, ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Dikatakan di sana, tetapi yang terutama, katakan yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih tidak melegalkan dosa, tapi kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita mengenal Allah adalah kasih, kita menerima kasih Allah, kita merasakan kasih Allah, maka kasih itu harus kita bagikan kepada sesama. Ketika kita mengasihi sesama, maka percayalah mereka akan mengenal Allah yang adalah kasih dan mereka akan berbalik daripada pelanggaran kepada kebenaran. Dengan demikian, ketika kita membawa mereka kepada sumber keselamatan, kepada keselamatan yaitu kasih, maka akan menutupi sekali banyak dosa. Mereka akan meninggalkan dosa mereka akan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan mereka akan berbalik ke jalan kebenaran untuk menerima keselamatan karena kasih. Jadi kasih adalah sangat penting. Kita harus bagikan karena ada tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan dilanjutkan di ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kasih itu penting. Kasih bisa menutupi banyak dosa, kasih bisa menutupi banyak pelanggaran. Tapi kasih tidak melegalkan dosa dan pelanggaran. Tapi kasih membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, meninggalkan dosa dan meninggalkan pelanggarannya untuk berbalik kepada kebenaran. Jadi kasih adalah penting. Dengan kasih kita mempunyai doa-doa untuk mereka. Dengan kasih kita akan menutupi segala pelanggaran, menutupi segala dosa, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan dengan kasih kita akan melayani dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Kris, nggak ada yang mau ditambahkan? Oke. Mari kita satukan hati untuk menutup ibadah kul malam ini. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman pada malam ini yang meneguhkan kami, menuntun kami untuk diingatkan dalam 3 poin di mana hidup sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Yang kedua, kita harus banyak mengasihi sesama. Yang ketiga, kita harus melayani melalui kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Aba Bapa, kiranya berkati agar benih firman ini boleh jatuh ke ruang tanah hati yang subur, sehingga ke bawah berakar, ke atas berpucuk dan menghasilkan buah lebat yang manis. Dan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini bukan hanya mengerti, memahami, tapi juga melakukan firman, sehingga mereka boleh menikmati buahnya, dan bahkan orang-orang di sekelilingnya juga boleh menikmati buahnya juga. Tuhan, izinkan mereka menjadi saksi Kristus yang hidup menjelang kedatangan kedua kalinya. Saya percaya akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan kedua kalinya. Izinkan anak-anak-Mu untuk memperoleh kesempatan dengan bantuan Roh Kudus menjadi saksi Kristus yang hidup, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum kedatangan kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaan, usahanya, bisnisnya, keluarganya, pendidikannya, Engkau yang berkati berlimpah-limpah. Bahkan kesehatannya, Kau nyatakan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, menjelang era new normal di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami dengan bantuan Roh Kudus akan keluar sebagai pemenang, dan bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan. Kami serahkan hidup kami semua, anak-anak-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu. Saya percaya kasih-Mu sempurna buat kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau sudah mendengarkan semua doa kami. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.